Pada Sabat pagi yang indah ini, pekabaran kita berjudul Oleh Iman dan Bukan Oleh Melihat. Judul ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita baca ayatnya, 2 Korintus 5 ayat 7. Bagi yang membawa Alkitab boleh juga buka Alkitabnya. Yang tidak membawa ada di layar. Dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tanda kurung dalam versi King James adalah sebagai penekanan. Karena biasanya sebuah ayat dalam tanda kurung itu seringkali menyatakan tidak terdapat dalam jenis Alkitab lain. Ya, salah satu contoh adalah New International Version. Banyak dalam Alkitab itu ayat-ayat yang tidak tercantum, tapi terdapat dalam King James Version. Tetapi khusus ayat ini, meskipun dalam kurung, terdapat dalam semua Alkitab. Ya, dalam bahasa Inggris katakan, for we walk by faith, not by sight. Karenanya dalam bahasa Indonesia baiknya berbunyi begini, sebab kami hidup oleh iman dan bukan oleh melihat. Sayangnya diterjemahkan menjadi percaya. Ya. Percaya dengan iman ada perbedaan, tapi kita akan bahas di kemudian hari. Kita fokus kepada kata iman. Ya, jadi kita hidup oleh iman dan bukan oleh melihat. Kita perlu pelajari apa yang Paulus nasihatkan agar menjadi bagian hidup kita, khususnya di penghujung akhir zaman ini, di mana kita percaya Yesus datang segera. Kita buka 2 Korintus 5, kita mulai ayat pertama. 2 Korintus 5 ayat pertama berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, apakah yang dimaksud oleh Paulus dengan kemah? Petrus menolong kita dalam 2 Petrus 1 ayat 13 dan 14. Dikatakan, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemah yang dimaksudkan adalah tubuh manusia. Mengapa hal ini penting kita pelajari? Ayat ini berbicara tentang Petrus dan dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Dia menyatakan dengan, aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Artinya dia akan mati. Sebab Yesus yang beritahu dia. Ini satu pelajaran penting bagi kita. Bagaimana Yesus sampaikan kepada Petrus bahwa dia akan mati? Oleh kehadiran rohnya. Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita adalah rohnya anak Allah, yaitu rohnya Yesus. Dan oleh kehadiran rohnya lah, Yesus memberitahukan kepada Petrus bahwa dia tidak lama lagi akan mati. Dan agar Yesus tinggal dalam hati kita, harus ada iman. Efesus 3 ayat 17 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus secara fisik tentunya tidak bisa hadir dalam hati kita, tetapi Kristus oleh kehadiran rohnya, maka dia dapat tinggal dalam hati kita. Itu sebabnya Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Karenanya saat Petrus berkata dalam ayat 14, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, Yesus memberitahukan kepada Petrus oleh kehadiran rohnya
yang tinggal dalam hati Petrus oleh iman. Maka dalam hal ini Petrus menerima pemberitahuan kematian oleh iman dan menghadapi kematian oleh iman. Ini pelajaran penting bagi kita yang percaya bahwa Roh Kudus adalah rohnya Yesus. Apa yang Petrus sampaikan tentang kematiannya adalah perkataan Yesus kepada dirinya dan bukan dari dirinya sendiri. Kita sering berbicara dari diri sendiri, apalagi kalau sudah tua. Ya, mohon maaf bagi orang tua kita yang ada di kelompok ini. Ya, kita banyak punya orang tua. Kalau sudah tua kadang-kadang kematian itu rasanya kita yang atur. Ya, kalau boleh saya mati di sini. Kalau boleh saya mati begini, kalau boleh saya besok pagi tidak bangun. Macam-macam omongan orang tua. Rasanya dia mau mati saja sesuai dengan waktu dan pengaturannya. Dari pengalaman Petrus ini kita harus percaya bahwa kapan kita mati dan bagaimana kita mati bukan kita punya pengaturan. Ya. Jadi menghadapi kematian dan bagaimana menghadapi kematian itu oleh iman. Kita perlu belajar mendengarkan suara Roh Kudus yang adalah rohnya Yesus, bahkan untuk kematian kita pun. Jadi kalau kita berjalan oleh iman atau hidup oleh iman, bahkan untuk mati pun, kita takut atau tidak? Tidak takut. Karena yang beritahukan Yesus kepada kita. Nah, sebagai contoh dan semangat bagi orang tua, di sini banyak orang tua kita, misionari Advent yang tertua namanya Abraham Laru. Dia pergi ke Hong Kong. Dia hendak menjangkau jiwa-jiwa di Cina, tapi dia jadikan Hong Kong sebagai basisnya. Dia pergi umur 66 tahun dan dia melayani sampai mati di sana berusia 81 tahun. Dia habiskan masa hidup tuanya menginjil. Dan orang-orang saat itu rasa heran karena dia sudah tua. Bagaimana orang yang sudah tua mau belajar bahasa asing, khususnya bahasa Cina? Ya. Kita saja yang masih muda sekarang ini, rasa-rasanya tidak tergerak untuk mau belajar bahasa Cina. Belajar bahasa Inggris saja mungkin malas, apalagi bahasa Cina. Yang dia punya huruf saja banyak sekali. Ya. Tapi dia pergi untuk menginjil ke Cina. Dan saudara tahu, dia tidak pikir kapan mati, tetapi tetap bekerja bagi Yesus dan berharap tetap hidup saat Yesus datang kedua kali. Ya. Kita pun seharusnya demikian menjadi umat Tuhan. Bukan pikir-pikir kapan mati, tetapi kita harus giat bekerja, mengabarkan Yesus datang segera dan berharap tetap hidup sampai Yesus datang. Kalaupun Tuhan istirahatkan kita, itu kehendak Dia, tapi kita terus bekerja dan mengabarkan. Banyak pelajaran yang sudah kita ikuti tentang pentingnya roh Yesus untuk menjadi manusia baru. Kita perlu terima rohnya Yesus agar kita jadi manusia baru. Banyak kita sudah pelajari. Kita juga pelajari pentingnya memiliki roh Kristus agar kita memiliki karakter Yesus, menghasilkan buah-buahnya. Namun sahabat, ini kita diingatkan bahwa dalam menghadapi kematian pun kita perlu dengar suara Yesus. Kita perlu mendengar suara rohnya dalam hati kita dan bukan suara diri kita. Nah, ada satu kata dalam ayat ini yang penting kita pahami agar jangan terjerumus kepada ajaran spiritisme. Beberapa dari kita mungkin ingat sahabat lalu ada pertanyaan dari saudara kita dari Bandung yang menanyakan tentang ayat dalam 2 Korintus 5. Dan 2 Korintus 5 ayat 1-10 ini yang kita akan pelajari sering dijadikan orang sebagai dasar ajaran spiritisme atau ajaran tentang kekekalan jiwa. Petrus berkata di dalam ayat ini bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Kata menanggalkan memberikan kesan sesuatu yang dilepas dan ditinggalkan dan kapan-kapan bisa diambil serta digunakan kembali. Perhatikan terjemahan lainnya. Kita lihat ada 5 terjemahan, khususnya dalam bahasa Inggris, dan kita fokus kepada yang warna kuning. Ada versi King James,
literal translation, yang literal, contemporary English, dan easy to read English. Yang kuningnya terjemahannya bagian bawah. Dalam King James dikatakan menanggalkan kemahku, put off this my tabernacle. Atau dalam terjemahan berikutnya menanggalkan kemahku. Isinya serupa. Putting off my tabernacle is soon. Bahkan dikatakan menanggalkan kemahku itu segera. Yang katakan mengesampingkan kemahku, the laying aside of my tabernacle. Dalam kontemporer dikatakan meninggalkan itu, will soon leave it behind. Dalam bahasa easy to read English malah lebih menjurus kepada ajaran kekekalan jiwa. Dikatakan I must soon leave this body. Ya, saya segera akan meninggalkan tubuh ini. Semua terjemahan ini dapat disalahartikan menjadi ajaran spiritisme. Apalagi saat dikatakan meninggalkan tubuh ini. Itu sebabnya ada denominasi yang percaya tubuh kembali ke tanah dan roh, yaitu makhluk roh itu kembali kepada Bapa. Banyak yang mengajarkan kekekalan jiwa berdasarkan ayat-ayat ini dan hubungannya dengan 2 Korintus 5. Nah, hal tersebut tidak alkitabiah. Karenanya kita perlu kembali ke 2 Korintus 5 dan pelajaran apa serta hubungannya dengan iman yang penting bagi kita. Dikatakan dalam ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, dalam tubuh, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jika saya tampilkan versi King James, itu sebagai pembanding dan juga untuk melihat terjemahan yang lain, yang lebih benar umumnya. Sayangnya terjemahan bahasa Indonesia menggunakan jalur Alexandria, ya. Sementara King James adalah Textus Recepticus. Karenanya perlu kita bandingkan supaya memahami dengan baik. Nah, dikatakan di sana kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kita rindu agar kemah tubuh kita ini dipakaikan dengan kemah dari sorga. Nah, apa maksudnya? Nah, kalau dalam bahasa Inggris kalau kita baca, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Ya. Dalam terjemahannya, sebab di dalam ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman kita yang dari sorga. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan tempat kediaman sorgawi. Kalau dalam bahasa Inggris lebih tepat, tempat kediaman itu kita peroleh dari mana? Dari sorga. Ya. Ada karunia atau pemberian dari sorga bagi kita. Nah, apa? Ya. Baca 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54. 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54 berkata, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya, kalau kita kembali tadi, ya, ayat yang sebelumnya, kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita. Kita kembali ke ayat 53 tadi, karena yang dapat binasa ini dapat mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Inilah makna dari mengenakan tempat kediaman yang dari sorga, di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Yang kemah menurut Paulus atau kemah tubuh, Petrus nyatakan. Karenanya kalau kita bentuk dalam sebuah persamaan, tempat kediaman sorgawi itu adalah yang tidak dapat binasa. Dipakaikan di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, yaitu yang dapat binasa. Inilah dasarnya bahwa apa yang Paulus kabarkan bukanlah tentang kekekalan jiwa. Sebab kita bukan melepaskan tubuh yang dapat binasa, lalu ambil atau terima tubuh yang tidak dapat binasa. Lalu apa artinya tubuh yang tidak dapat binasa di atas tubuh yang dapat binasa? Kita baca ayat 51 dan 52 dari 1 Korintus 15. Dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia.
kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Pertanyaan, pada waktu orang-orang mati, yaitu mereka yang mati dalam Yesus, dibangkitkan, apakah mereka ganti tubuh? Bagaimana? Apa mereka ganti tubuh? Atau tetap tubuhnya yang waktu masuk dalam kubur? Mereka tetap dengan tubuh yang masuk dalam kubur, tetapi diubahkan. Ya, mereka tidak ganti tubuh, tapi mereka bangkit dengan tubuh yang sama, hanya tubuhnya diubahkan. Dari yang tadinya dapat mati menjadi tidak dapat mati. Artinya karakteristik tubuh yang bangkit itu masih ada. Contohnya, waktu Yesus bangkit, karakteristik Yesus masih ada. Karenanya saat murid-murid melihat Yesus, mereka mengenal. Ya, hanya tidak bisa membayangkan bagaimana orang mati bangkit. Itu sebabnya mereka kira Yesus itu hantu. Yesus harus tunjukkan kepada mereka bahwa saya ini adalah daging dan tulang, dan juga lapar, makanya dia minta makan. Ya. Jadi pada waktu Yesus bangkit, karakteristiknya masih ada, dan luka-lukanya dia tetap dipertahankan untuk jadi peringatan bagi kita. Apa itu akibat dosa? Jadi, nantinya saat kita bangkit, bekas-bekas luka pada tubuh kita, mungkin ada hal-hal yang cacat dan sebagainya, itu akan hilang. Sebab tubuh kita diubahkan, tetapi karakteristik kita tetap. Sehingga kita akan saling mengenali. Masih ingat pekabaran tentang 144.000? Mereka yang tergabung dalam 144.000 pada saat pada saat umat-umat yang bangkit dalam kebangkitan umum, mereka bisa mengenali. Jadi yang bangkit itu mereka kenal, oh ini sahabat-sahabat saya dulu. Karakteristik mereka masih ada, tapi tubuh mereka diubahkan. Ya. Perhatikan cara Paulus menggambarkan dalam ayat 3 dari 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 3 berkata, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Jadi kita yang tadinya tinggal dalam tubuh yang dapat binasa, dianggap telanjang. Dan dengan tinggal dalam tubuh yang tidak dapat binasa, kita berpakaian. Bukankah itu yang terjadi pada Adam dan Hawa? Kita baca Kejadian 3 ayat 7. Dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apakah saat Adam dan Hawa makan buah, yaitu buah terlarang, dan jatuh dalam dosa, mereka ganti tubuh? Tidak? Atau ya? Tidak ya? Tidak ganti tubuh. Ya. Pada waktu mereka makan itu buah terlarang, mereka tidak ganti tubuh menjadi tubuh yang dapat binasa. Tapi apa yang terjadi? Kemuliaan Allah hilang. Tubuhnya tetap sama, tapi saat mereka makan buah terlarang, tubuh Adam dan Hawa berubah dari yang tidak dapat binasa menjadi dapat binasa. Oleh kejatuhan itu, Adam dan Hawa menanggalkan kemah yang dari sorga dan mengenakan kemah dunia. Nah, dalam ayat 4, Paulus jelaskan tentang yang binasa dipakaikan dengan yang tidak dapat binasa. 2 Korintus 5 ayat 4 berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Inilah istilah lain dari yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan kita yang berpakaian dan tidak kedapatan, kita menjadi berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab yang fana ditelan oleh hidup. Pakaian yang lama, pakaian yang fana ditelan oleh hidup.
Inilah makna tubuh yang dapat binasa diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi kalau dikatakan ada istilah menanggalkan, menanggalkan, mengenakan, ya. Saya juga harus baca karena jangan sampai salah sebut, karena kadang-kadang tidak dapat binasa dengan binasa. Ya. Istilah menanggalkan dengan mengenakan membuat kesan sepertinya kita bisa lepas dan pakai lagi. Tetapi Paulus dan juga Petrus menyampaikan kepada kita itu adalah proses perubahan. Tubuhnya ya sama, tapi dari tadinya dapat binasa menjadi tidak dapat binasa. Nah sekarang hidup yang mana yang menelan tubuh yang fana tersebut? Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hidup Yesus menelan tubuh kita yang fana. Maka meskipun kita mati nanti, maka kita akan bangkit hidup. Ini ada hubungannya dengan turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Roma 8 ayat 10 dan 11 berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Rohnya siapa itu? Ayat 11 ini rohnya siapa? Rohnya Bapa, sebab Bapa yang bangkitkan Yesus. Jadi, jika Kristus dalam kamu, maka meski tubuh memang mati, tapi kita akan mengalami kebangkitan. Sebab bagaimana Kristus dalam hidup kita? Tadi, oleh kehadiran rohnya. Dan bila mana kita menerima rohnya Yesus, kita menerima siapa? Bapa. Sebab Bapa dalam anak dan anak dalam kita. Ya, Yohanes 17 ayat 23 dan 21. Yesus tinggal dalam kita oleh kehadiran rohnya. Dan bila kita terima kehadiran rohnya Yesus dalam hidup kita, maka roh Bapa yang bangkitkan Yesus tinggal dalam kita. Sebab Bapa tinggal dalam anaknya, dan oleh kehadiran rohnya Bapa dan anak Allah tinggal dalam kita oleh kehadiran rohnya anak Allah. Itulah yang Bapa suruh tadi dalam Galatia 4 ayat 6. Itu sebabnya Yesus disebut menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Inilah jaminan kebangkitan dan hidup. Inilah makna yang fana ditelan oleh hidup. Inilah wujud turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu menerima rohnya Yesus, hidupnya Yesus. Dan bagaimana kita menerima Kristus tinggal dalam kita? Oleh iman. Paulus tambahkan dalam pasal yang sama, ayat 12, 13, 14, 15, dan 16. Saya baca. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Inilah makna turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sebab yang kita terima adalah rohnya anak Allah, roh ilahi. Dengan menerima roh tersebut, roh nubuat katakan apa? Kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kemudian ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bagaimana kita menerima roh Allah? Oleh menerima roh anaknya. Itu sebabnya ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh siapa tadi yang berseru demikian? Rohnya Yesus, Galatia 4 ayat 6. Allah menyuruh roh anaknya dalam hati kita, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat
16. Roh itu, yaitu roh anak Allah, bersaksi bersama-sama dengan, inilah makna yang fana ditelan oleh hidup. Inilah artinya turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita menerima roh Allah yang adalah hidup Allah itu melalui anaknya dengan menerima roh anak Allah, hidup anak Allah dalam kita. Maka roh anak Allah itu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh fana kita dan menghasilkan perbuatan-perbuatan tubuh baka. Karenanya meski tubuh kita mati, namun kita akan bangkit, hidup, yaitu saat Yesus datang kedua kali. Kita tergabung kembali dalam keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Dan ini semua kita terima hanya oleh iman. Karenanya perhatikan ayat 2, ya. Maaf ayat 5. Ya, perhatikan ayat 5 dari 2 Korintus 5. Ayat 5 berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Untuk yang fana ditelan oleh hidup, Allah Bapa sudah siapkan sesuatu untuk kita. Apa itu? Roh. Ya, tadi ayat 4, sekarang kita baca ayat 5. Untuk hidup kita atau tubuh yang fana ini ditelan oleh hidup, Allah Bapa sediakan sesuatu untuk kita, yaitu roh, sebagai jaminan agar kita dapat terima yang telah Bapa sediakan bagi kita. Nah, roh yang mana yang Bapa karuniakan? 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Perhatikan urutannya. Untuk yang fana ditelan oleh hidup, Bapa karuniakan roh sebagai jaminan untuk kita menerima semua yang Bapa sediakan bagi kita. Dan dalam 2 Korintus 1, Paulus katakan roh itu adalah Roh Kudus yang di dalam hati kita. Itulah jaminan dari semua yang telah disediakan Bapa bagi kita. Nah, siapa Roh Kudus yang dalam hati kita ini? Rohnya Yesus. Galatia 4:6 tadi. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Rohnya Yesus ke dalam hati kita. Itulah Roh Kudus yang di dalam hati kita. Itulah jaminan bagi kita semua untuk menerima yang Bapa sediakan bagi kita. Roh Kudus yang Bapa karuniakan dalam hati kita adalah roh anaknya, rohnya Yesus. Kenapa? Sebab hidup yang dari Bapa dapat kita terima hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dan bila kita menerima rohnya Bapa, yang adalah hidupnya Bapa di dalam anaknya, maka itulah jaminan bagi kita untuk terima yang semua Bapa sediakan bagi kita. Sebab kita telah menjadi apa? Anak-anak Allah. Kita turut menjadi ahli waris bersama anaknya. Dan sebagaimana Efesus 3:17 di awal tadi telah nyatakan, Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Itu sebabnya bila kita kembali ke 2 ayat 6 sampai 8, ya, 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini atau kemah ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kembali, seharusnya berkata oleh iman dan bukan oleh melihat. Ya, kata percaya sepertinya ya, tidak sekuat dengan iman. Ya. Jadi ada baiknya kita baca seperti begini. Sebab kami hidup oleh iman dan bukan oleh melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami berlari dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Rasanya lebih
afdol, ya, lebih cocok dengan kata kami hidup oleh iman, bukan hidup kami adalah karena percaya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Nah, mengapa Paulus tabah meski dalam tubuh yang fana, yaitu tubuh yang jauh dari Tuhan? Ya, kalau kita baca di kalimat awal, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kenapa Paulus bilang begitu? Ya, karena Paulus hidup oleh iman dan bukan oleh melihat. Sebab kenyataan tubuh yang tidak dapat binasa tidak terlihat. Saya ulangi. Kenyataan tubuh yang tidak dapat binasa tidak terlihat. Kita sudah lihat tubuh yang tidak dapat binasa itu? Belum. Sebab kita masih tinggal dalam tubuh yang mana ini? Tubuh yang dapat binasa. Kita belum lihat meskipun karakteristiknya seperti ini, meskipun kita punya tangan 2, jari-jari 5, nanti waktu bangkit, tapi pada waktu kita punya tubuh diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, sudah pernah kita lihat? Tidak pernah kita lihat. Tapi kita percaya oleh iman. Jadi Paulus tabah meskipun dalam tubuh yang seperti ini, tubuh yang masih jauh dari Tuhan, percaya bahwa dia akan terima tubuh yang tidak dapat binasa itu. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak pernah lihat bagaimana hasil daripada perubahan dari yang dapat binasa kepada yang tidak dapat binasa. Tidak pernah kita lihat, belum pernah. Itu nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, baru terjadi. Paulus berharap agar tubuhnya yang fana ditelan oleh hidup. Namun dia belum lihat. Karena dia percaya. Oleh karena itu dia bilang kita hidup oleh iman dan bukan oleh karena melihat. Coba kita baca kalimat berikut ini yang ditulis oleh E.J. Hibbert dalam General Conference Daily Bulletin volume 1 Maret tanggal 5 tahun 1897 halaman 258 paragraf 3. E.J. Hibbert ini dia adalah seorang pendeta, guru dan pada akhirnya menjadi rektor di Battle Creek waktu itu, di zaman 1800-an. Dia bilang begini, mengenai 2 Korintus 5 ayat 6-8. Orang yang hidup oleh melihat, percaya pada dirinya sendiri. Dan bukan pada Tuhan. Ia percaya pada sekelilingnya dan bukan pada hal-hal yang kekal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang hidup oleh iman, hidup di tempat imannya berada. Dan bukan di tempat yang matanya lihat. Tubuhnya berada di tempat yang matanya lihat. Dan orang yang hidup di tempat imannya berada, oleh karena itu ia harus hidup di tempat di mana tubuhnya tidak berada. Nanti kita akan singkatkan. Dan oleh karena itu ia harus beralih dari tubuhnya agar dapat hidup oleh iman. Sederhananya, kalau kita mau bikin sederhana, bila kita hidup oleh iman, maka meski kita di dunia ini dan masih dalam tubuh yang fana ini, tapi kita hidup layaknya tidak di dunia ini. Layaknya kita tidak tinggal dalam tubuh yang fana ini. Tubuh yang fana ini tidak menghalangi untuk kita hidup oleh iman. Meskipun tubuh kita fana, tubuh binasa ini tidak menghalangi kita untuk hidup oleh iman. Itu sebabnya bila kita kembali ke Roma 8, Paulus berkata, ayat 5, 6 dan 9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Ya. Tubuh fana ini kalau kita layani hanya adalah hal-hal daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
hal-hal kekal. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Inilah makna hidup oleh iman. Sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya yang kita terima oleh iman. Dan bila rohnya Kristus tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita, maka meskipun tubuh kita ini tubuh yang dapat binasa, tidak berkuasa lagi. Keinginan daging mati. Kita tidak hidup dalam keinginan daging lagi, tapi dalam roh. Kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Inilah makna perkataan Paulus, beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab roh yang mana yang kita terima? Rohnya Tuhan, Tuhan Yesus. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal dari daging atau tubuh fana ini, tetapi memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu ditelan oleh hidup, sebab Yesus adalah roh yang menghidupkan, yang mendatangkan hidup dan damai sejahtera. Itu sebabnya Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan padamu. Inilah pentingnya kita pelajari ini, supaya dalam hidup di dunia ini, menjelang kita menyambut Yesus datang kedua kali, kita tidak dipengaruhi dengan tubuh fana ini. Ya, kadang-kadang orang bilang, aduh saya sudah begini orangnya sudah. Mudah-mudahan Tuhan datang, Tuhan ubahkan saya. Tidak begitu. Kita sudah harus berubah dari sekarang. Ya. Tubuh fana kita ini bisa kita matikan perbuatannya. Bagaimana caranya? Menerima roh. Sehingga pada waktu roh berkuasa dalam hidup kita, itu layaknya kita bukan hidup dalam tubuh ini. Sebab segala perbuatan kita bukan hasil dari daging kita, tapi hasil daripada pekerjaan roh itu. Itu sebabnya orang yang hidup oleh iman, tabah hatinya, tabah hidupnya. Sebab dia bukan hidup dari apa yang dia lihat, tapi hidup oleh iman. Kita seringkali gusar, ya, mungkin bahkan emosi, tidak sabar, karena kita melihat sekeliling kita. Kita menjadi tidak tabah, tidak sabar. Tapi kalau kita memiliki roh tinggal dalam hati kita, roh anak Allah, kita memiliki damai sejahtera. Kita jadi orang yang tabah, menghadapi situasi yang mungkin kacau balau. Di dunia ini sudah banyak kacau balau, banyak kejahatan, pencobaan, tantangan. Kita jadi tidak bingung, sebab Yesus dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus katakan apa? Galatia 5 ayat 16. Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perbuatan daging mati bila mana roh kita terima. Dan roh kita terima oleh iman. Itu sebabnya Paulus katakan hidup oleh iman dan bukan oleh melihat. Kita menerima roh yaitu roh anak Allah oleh iman. Karenanya ayat ini sebenarnya berkata, ya, karena kita terima roh itu oleh iman, ayat ini sebenarnya berkata begini, yang bagian bawah. Maksudku ialah hiduplah oleh iman, maka kamu tidak akan hidup oleh melihat. Sebab oleh iman itu kita hidup dalam roh, dan menuruti keinginan daging adalah hidup oleh melihat. Karena biasanya begitu, kalau kita melihat sesuatu, kita mau berbuat sesuatu. Daging kita mungkin emosi, mungkin mengeluh, mungkin menangis, dan macam-macam. Dari apa yang kita lihat. Itulah keinginan daging. Tapi kalau roh berkuasa, itu dapat ditahan. Sabar dan tambah, bahkan damai sejahtera jadi bagian kita. Dan saat kita hidup oleh iman, itu layaknya kita hidup menetap pada Tuhan. Hidup penuh penyerahan akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang Petrus dan Paulus alami. Mereka tahu kapan mereka akan mati. Sebab Tuhan yang beritahu kepada mereka. Tapi mereka tidak takut. Sebab mereka hidup bukan oleh melihat, tapi oleh iman. Kalau oleh melihat, saudaraku dalam Tuhan, saya tanya, bagaimana Petrus mati? Masih ingat?
Dia disalibkan dengan kepala di bawah. Kalau dengan melihat, ada yang mau? Tidak akan mau. Meskipun mungkin masih percobaan. Latihan dulu yuk. Diikat, lalu dibalikin. Ya, bisa saja latihan. Latihan mati disalib, kita disalibkan, diikat tangan dengan kaki, terus dibalikan. Waduh, nggak bisa. Kalau kita melihat, tidak bisa. Tapi Petrus, dia tidak melihat itu. Oleh iman, dia terima apa yang Yesus sampaikan kepada dia. Dia bahkan menyatakan bahwa dia harus lebih hina daripada Tuhannya. Tuhannya disalibkan dengan kepala di atas, dia harus kepala di bawah. Itulah Petrus. Jadi kalau kita melihat, tidak akan jadi. Banyak ketakutan dan kekhawatiran kita. Tapi oleh iman, kita percaya, kita bergantung pada Tuhan. Hidup penuh penyerahan akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah oleh iman. Mereka hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan atau melihat. Karenanya Paulus lanjutkan, 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, ayat ini sering salah artikan. Dan menuntun orang kepada doktrin kekekalan jiwa. Sebab dikatakan apa? Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya. Dan inilah keyakinan banyak orang bahwa ada makhluk roh manusia yang bisa lepas dari tubuh dan bisa lihat-lihat. Atau bahkan mengambil tindakan. Ya, ada istilah balas dendam dan macam-macam. Itulah spiritisme. Apakah ini yang Paulus ajarkan? Tentu tidak. Mari kita baca terjemahan King James. Itu sebabnya saya sering bandingkan dengan King James karena dengan terjemahan aslinya. Dikatakan, wherefore we labor that whether present or absent we may be accepted by him. Kata absent dalam ayat ini, ayat 9, digunakan sebelumnya dalam ayat 8. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi beralih. Mari kita lihat, kita sandingkan. Ayat 8 katanya. Ayat 8 berkata, beralih dari tubuh ini. Tapi dalam bahasa Indonesia yang ayat 9, dikatakan baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Di luarnya ini dalam bahasa Inggris absent. Dalam bahasa Inggris ayat 8, to be absent from the body. Ya, beralih dari tubuh ini. Seharusnya ini berkata, maupun kami beralih dari tubuh ini, bukan di luarnya. Jadi absen di sini harusnya beralih, bukan di luar. Ya. Kalau di luar kesannya ada roh yang bisa ganti-ganti tubuh. Ya. Atau keluar masuk tubuh. Karenanya terjemahan ayat 9 tidak sesuai dengan ayat sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia. Ayat 8 bukan menyatakan tinggal di luar tubuh, tetapi sebagaimana ayat 5 nyatakan, Allah mengaruniakan roh, dan oleh iman roh tinggal dalam kita, maka kita tidak hidup menurut keinginan daging. Dan itu layaknya kita beralih dari tubuh fana ini dan hidup bersama Tuhan. Ya, tadi masih ingat tadi ya, ayat 8 dan ayat sebelumnya mengatakan tentang roh. Jadi beralih itu bukan saya tinggalkan tubuh saya, bukan. Tetapi tubuh kita yang tadinya dipenuhi dengan perbuatan daging, saat menerima roh yang Bapa karuniakan, yaitu roh anak Allah, kita beralih dari perbuatan daging menjadi perbuatan roh. Itu sebabnya Paulus berkata, ayat yang banyak orang hafal, apa isinya? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita tidak lagi menghasilkan perbuatan daging atau perbuatan tubuh fana ini, tetapi perbuatan roh. Inilah makna beralih dari tubuh ini. Sebab yang melakukan perbuatan bukan tubuh kita lagi, tetapi Kristus yang hadir dalam hidup kita. Karenanya Paulus nyatakan, entah belum beralih atau beralih, itu harusnya ayat 9 dalam bahasa Indonesia, bukan di dalam dan di luar. Ya. Jadi entah belum beralih atau beralih, dia berusaha supaya berkenan kepada Yesus.
Berusaha apa yang dimaksudkan? Bukan oleh melihat, tetapi oleh iman. Inilah usahanya Paulus. Sebab oleh iman, Kristus tinggal dalam kita dan dialah yang mengerjakannya. Perhatikan Paulus katakan dalam Kolose 1 ayat 27 sampai 29. Ayat 27 sering kita baca, tapi sering kita tidak terus sampai 29. Supaya kita lihat usaha apa yang Paulus lakukan. Karena dia bilang, where we labor, ya, kami berusaha, itu oleh iman. Kita baca, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, yang warna kuning itu tidak disebutkan di tengah-tengah, bukan in the midst, tapi in you. Jadi harusnya Kristus di dalam kamu. Jadi kalimatnya seharusnya Kristus ada di dalam kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Apa kuasa Kristus itu? Karena Kristus dalam kita ya, Kristus dalam kamu. Oleh kuasanya. Apa kuasanya Yesus itu? Rohnya. Rohnya Yesus yang bekerja dengan kuat di dalam Paulus. Itulah makna Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yang bekerja dalam hidup kita bukan daging tubuh fana ini, tapi roh, yaitu rohnya Yesus. Dan ini kita semua terima oleh iman dan bukan oleh melihat. Inilah yang Paulus usahakan dan bahkan pergumulkan bagi banyak orang. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Bagaimana sempurna dalam Kristus? Menerima rohnya, menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Inilah yang Paulus usahakan dan gumulkan. Sebab yang bekerja dalam dia siapa? Kuasanya Yesus bekerja dengan kuat dalam dia. Dan kuasanya Yesus itu adalah rohnya. Inilah yang Paulus usahakan supaya dia berkenan kepada Yesus. Kenapa harus berkenan kepada Yesus? Ayat 10 dari 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan mereka yang hidup oleh iman akan melakukan yang baik dan dapat berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus sebagai yang dinyatakan benar. Oleh sebab itu, Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Siapa Tuhan yang Paulus maksudkan? Yesus Kristus. Karena Paulus katakan apa? Kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Satu Allah, yaitu Bapa. Bagaimana caranya untuk menjadi milik Tuhan Yesus? Roma 8 ayat 9. Jangan lupa tadi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau menjadi milik Tuhan, kita harus punya rohnya. Agar kita baik hidup atau mati, kita milik siapa? Tuhan. Dan kalau kita milik Tuhan, berarti kita memiliki rohnya yang kita terima oleh iman. Karenanya, hiduplah oleh iman dan bukan oleh melihat. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 51 paragraf 2. Bukanlah bukti yang meyakinkan bahwa seorang manusia adalah seorang Kristen, sebab ia menyatakan kegembiraan rohani di bawah keadaan yang luar biasa. Ya, seringkali orang merasa kalau saya orang Kristen, saya bernyanyi dengan sukaria, yang musik hingar-bingar, dia rasa itu Kristen. Ya. Kekudusan bukanlah, perhatikan,
kegairahan, bukan karena gembira seperti dalam acara-acara ibadah-ibadah gereja-gereja lainnya. Bukan karena itu kekudusan. Itu adalah apa? Penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu apa aja katanya? Hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan sebagaimana dalam terang. Itu adalah hidup oleh iman, bukan oleh melihat. Itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Jadi kekudusan itu bukan karena ada musik enak, gembira, sukacita. Seringkali orang rasa gitu, dia angkat-angkat tangan, wah Roh Kudus turun, bukan itu. Kita semua sudah menerima pembenaran oleh iman. Selanjutnya kita harus mengalami pengudusan oleh iman. Dan pengudusan oleh iman itu adalah hidup oleh iman dan bukan oleh melihat. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dan bersandar pada kasih-Nya. Dan kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua yang percaya Yesus datang segera. Hidup kita bukan lagi dengan tubuh fana ini, bukan lagi perbuatan daging, tapi oleh karena pekerjaan roh dalam kita. Tuhan memberkati. Mari kita berteduh dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu pada pagi Sabat yang indah ini, agar kami hidup oleh iman dan bukan melihat. Tantangan kami adalah melayani keinginan daging, lupa bahwa Engkau telah karuniakan roh anak-Mu, dan bahkan Engkau menyuruh roh anak-Mu ke dalam hati kami. Karenanya biarlah hari ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar oleh iman kami membuka hati, menerima Kristus berkuasa dalam hidup kami. Kuasanya bekerja kuat dalam diri kami, mematikan perbuatan-perbuatan daging. Layaknya kami beralih dari tubuh fana ini, hidup dalam iman, dalam Yesus. Perbuatan kami mulai sekarang dipenuhi oleh roh, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan sebagaimana Petrus dan Paulus, kami tidak takut mati. Karena kami percaya Yesus yang tahu, dan Dia akan sampaikan kepada kami. Dan biarlah hidup kami sebagaimana kami masih hidup, kami jadikan saluran untuk mengabarkan kebenaran. Tuhan campur tangan agar masing-masing kami, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan yang sudah tua, opa, oma, mau bekerja dengan kekuatan daripada-Mu untuk mengabarkan agar banyak jiwa yang bertobat. Tuhan campur tangan, kami percaya Yesus datang segera. Gunakan kami sebagai saksi-Mu, agar bila mana tiba waktunya, kami bersuka cita banyak jiwa yang boleh menerima kebenaran. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.